don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Timnas Indonesia telah menyelesaikan 2 pertandingan FIFA Matchday pada bulan Juni ini. Skuad asuhan Shin Tae-yong bermain imbang 0-0 saat menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 14 Juni. 5 hari berselang, Mark Klok dan kawan-kawan giliran berkesempatan menjajal kekuatan juara Piala Dunia 2022, Argentina. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Timnas Indonesia tampil luar biasa meski kalah 0-2. Kini publik terus menunggu gebrakan kepengurusan PSSI soal siapa lawan yang akan dihadapi pada FIFA Matchday selanjutnya. PSSI kini merancang untuk mengadakan satu lagi pertandingan persahabatan besar. Meski petinggi PSSI termasuk Ketua Umum Erick Thohir masih bungkam soal lawan, media Malaysia, semuanya bola justru membocorkan calon lawan Indonesia. PSSI kini merancang untuk membawa Cristiano Ronaldo dan Portugal beraksi menentang Asnawi Mangkualam dan rakan-rakan di Gelora Bung Karno, tulis media itu yang dilansir Suara Joglo, Selasa, 27 Juni 2023. Menurut laman Asian Football, pihak PSSI kini sedang mencoba untuk membawa Portugal ke Indonesia sebagai salah satu daripada persiapan mereka ke Piala Asia 2023. PSSI kini sedang berusaha untuk membawa Portugal beraksi menentang Garuda menerusi bantuan pihak kedutaan Indonesia di negara tersebut, tambahnya. Sementara di saat Indonesia memilih untuk melawan negara-negara kuat, Vietnam ingin mengadakan persahabatan dengan seteru Asia. Vietnam dilaporkan akan menentang Australia sebagai salah satu daripada persiapan sebelum Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Vietnam berada satu grup dengan Indonesia, Irak dan Jepang. Selain hal itu, Indonesia resmi ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Terdapat 24 negara yang akan mengikuti ajang bergengsi tersebut. Diketahui, Piala Dunia U17 akan digelar 10 November hingga 2 Desember tahun 2023. Sebagai tuan rumah, Indonesia otomatis lolos dan menjadi satu-satunya wakil dari kawasan Asia Tenggara. Berikut daftar negara peserta Piala Dunia U17 2023. Dimulai dari Indonesia sebagai tuan rumah. Selain Indonesia, wakil Asia adalah Iran, Korea Selatan, Jepang, serta Uzbekistan. Berlanjut ke Eropa. Benua Biru mengirimkan Spanyol, Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia. Sementara dari zona Amerika Selatan, ada Brasil, Argentina, Kolombia, dan Ekuador. Kemudian peserta asal kawasan Amerika Utara dan Tengah adalah Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, dan Panama. Peserta dari Afrika, yakni Mali, Burkina Faso, Maroko, dan Senegal. Terakhir dari zona Oceania mengirimkan Selandia Baru dan Kaledonia Baru. Setelah sukses menggelar FIFA Matchday antara Indonesia melawan Argentina, kini saatnya Indonesia kembali menunjukkan diri pantas menjadi panitia dan juga peserta event FIFA berskala internasional. Pemain asal Argentina, Gustavo Cena menyoroti kualitas pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia saat ini. Gustavo Cena membeberkan pengakuannya ke salah satu media besar Argentina, yaitu Infobae. Seperti yang diketahui, Gustavo Cena sendiri adalah seorang pemain yang pernah malang melintang di dunia sepak bola tanah air. Gustavo Cena pernah jadi salah satu pemain yang jadi andalan tim-tim Liga Indonesia pada era 2000-an. Saat itu, Gustavo Cena memberikan penilaiannya usai laga timnas Indonesia versus Argentina pada Senin, 19 Juni 2023. Laga tersebut dimenangkan oleh Argentina dengan skor 0-2. Gol dari Argentina dicetak oleh Leandro Paredes dan Christian Romero. Laga tersebut meninggalkan banyak cerita bagi Gustavo Cena. Gustavo Cena menyoroti kualitas para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain keturunan yang memilih kewarganegaraan Indonesia yakni Elkan Bagot dari Ipswich Town. Kemudian terdapat beberapa pemain naturalisasi yang juga tengah berkarir di luar negeri seperti Shane Patinama dari Viking FK, Rafael Struijk dari ADO Den Haag, dan Ivar Jenner dari FC Utrecht. Ada juga nama Jordi Amat yang saat ini berkarir di Asia. Jordi Amat jadi nama yang paling mentereng karena pernah membela sejumlah klub di 5 liga top Eropa.
Dua nama pemain naturalisasi lainnya yang berkarir di Liga Indonesia adalah Mark Klok dari Persib Bandung, dan Stefano Lillipali dari Borneo FC. Menurutnya, para pemain naturalisasi timnas Indonesia tak memiliki level yang jauh berbeda dengan pemain lokal. Kebanyakan begitu, mereka telah menaturalisasi 4 pemain, ujar Gustavo Cena dilansir Bola Sport dari Infobay. 2 dari Belanda, Jordi Amat dari Spanyol dan 1 dari Inggris. Tetapi level mereka tidak berbeda dengan anggota timnas Indonesia lainnya. Keempatnya dinaturalisasi karena faktanya mereka bermain sepak bola dan berasal dari negara lain, tambahnya. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut juga mengakui bahwa para pemain timnas Indonesia punya kualitas bak langit dengan bumi dengan skuad timnas Argentina. Meski begitu, ia mengakui adanya hal positif dari para pemain timnas Indonesia saat ini. Mereka punya kualitas yang lebih baik dibanding generasinya saat bermain di Liga Indonesia dahulu. Mereka sangat jauh dari level Argentina, ujar Gustavo Cena. Di luar fakta bahwa mereka telah banyak berkembang dari beberapa tahun terakhir, tutupnya. Jelang digelarnya Piala Dunia U17 dan Piala Asia, 2 pemain keturunan Indonesia dikabarkan bakal segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia sehingga bisa membela timnas Indonesia. Mereka adalah Tom Haye dan Mees Hilgers. Dilansir dari akun Instagram Indonesia Ad, Selasa, 27 Juni 2023, proses naturalisasi Tom Haye dan Mees Hilgers terus berlanjut saat ini. Pengumuman resmi pun dikabarkan bakal segera hadir. Mees Hilgers dan Tom Haye akan segera menjadi pemain timnas Indonesia, tulis akun Instagram Indonesia. Semuanya dalam tahap proses dan pengumuman resmi akan segera tiba. Kebanggaan Indonesia, lanjutnya. Tom Haye sendiri diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Solo dan Sulawesi Utara. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, 9 Februari 1995 ini pun bermain di posisi gelandang. Kini, Tom Haye bermain untuk Heerenveen di Belanda. Pada musim 2022 hingga 2023, dia total bermain di 36 pertandingan dan sukses mencetak 3 gol serta 3 assist. Sementara Mees Hilgers, dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Hilgers sendiri lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Hilgers kini bermain di tim FC Twente sejak 2020. Pada musim 2022 hingga 2023, dia tercatat mentas di 35 laga bersama FC Twente. Bek berusia 22 tahun itu pun bisa mencatatkan 1 gol. Jika benar dinaturalisasi, kehadiran 2 pemain itu tentunya bisa membuat timnas Indonesia makin tangguh. Sebab, mereka tentunya punya bakat gemilang dan pengalaman ciamik selama berkarier di luar negeri. Unggahan Indonesia sendiri disambut positif oleh netizen Indonesia. Mereka berharap kabar yang disampaikan ini bisa tepat dan segera menjadi kenyataan. Kalau info ini beneran, maka yang bisa masuk ke timnas senior untuk Asia Cup 2024 besok benar-benar kualitas terbaik dari segi teknik maupun mental. Pemain-pemain lokal juga harus mengupgrade skill dan mental mereka jika ingin terpilih untuk ke Piala Asia, tulis salah satu akun netizen. Pinter cara PSSI sekarang bikin mereka percaya, ngundang tim besar untuk uji coba dan hasilnya banyak yang tertarik, lanjut netizen lainnya. Selain hal itu, ada 8 pemain keturunan grade A tambahan bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan dibahas di sini. Salah satunya dikabarkan sedang berada dalam incaran Inter Milan. Beberapa nama tersebut diantaranya, Kevin Dix, Ragnar Oratmangoen, Joey Pelupesi, Tom Haye, Jay Itzes, Jordi Weerman, Mees Hilgers dan Emil Audero. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia 2023. Selain mempersiapkan diri di lapangan, PSSI juga gencar dikaitkan dengan sejumlah pemain keturunan. Erick Thohir dikabarkan sedang berburu pemain keturunan grade A yang bermain di kompetisi sepak bola Eropa. Ada beberapa nama yang mencuat dan banyak dari mereka yang main di liga-liga top Eropa. 2 pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers dan Emil Audero Mulyadi kembali hangat dirumorkan akan menjadi naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia. Mees Hilgers dan Emil Audero merupakan 2 nama lama yang pernah dikaitkan bakal dinaturalisasi. Keduanya diminati oleh Shin Tae-yong selaku juru latih skuad Garuda.
PSSI sempat mengambil langkah agar dua pemain keturunan tersebut bersedia membela tim Merah Putih.